Perkenalkan, kami dari kelas BK 2G ingin menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Nama saya Nadia Karunisa Rahab. Nama saya Nada Salsabila Ninggolan. Nama saya Dipa Aprilia. Nama saya Syarifah Masyamuna Aliyah. Nama saya Anfahira Lubis. Nama saya Diva Anastasia. Berikut kami akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur yang dimulai dari pengertian perusahaan manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan manufaktur. Dikutip dari Corporate Finance Institute, perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang membeli bahan mentah atau barang baku menjadi barang yang siap pakai dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, tenaga kerja, dan sebagian lainnya dalam skala produksi besar sehingga memiliki nilai jual yang tinggi dapat dipasarkan kepada konsumen. Sebagai contoh, produsen mie instan yang mengolah tepung menjadi mie instan. Saya akan menjelaskan contoh perusahaan manufaktur di Indonesia. Terdapat banyak perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya sangat populer di tengah masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan manufaktur. 1. Astra International Tbk atau ASI. Industri ini sudah berhasil mengembangkan bisnisnya hingga mencapai 7 unit, yaitu properti, agribisnis, pertambangan, jasa keuangan, bisnis otomotif, logistik, dan juga TI. 2. Titan Kimia Nusantara atau VPNI, Titan Kimia Nusantara yang berdiri sejak tahun 1990 oleh pendiri 4 perusahaan yang menjadi bagian dari PT Petrokimia Nusantara Interindo. 3. PT Malindo Feedmill Tbk atau MAIN. PT Malindo Feedmill Tbk merupakan perusahaan industri manufaktur yang bergerak di sektor peternakan ayam antara lain seperti pembibitan ayam ternak, pengelolaan pakan ayam. 4. Sumi Indo Kabel Tbk atau IKBI. Sumi Indo Kabel Tbk adalah sebuah perusahaan industri manufaktur yang berada di Tanggerang dan sudah beroperasi sejak tahun 1981. Industri ini bergerak dalam bidang jasa perkabelan seperti produksi kabel konduktor, optik, hingga telekomunikasi tembaga. 5. Akasa Wira International Tbk atau ADES. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1985 dengan nama PT Avindo Putra Setia. Lalu pada tahun 2010 mulai mengembangkan unit produksi ke sektor perlengkapan domestik. Industri manufaktur ini juga membeli aset berharga milik PT Damai Sejahtera mulai yang memproduksi alat-alat teknologi perawatan rambut. Karakteristik perusahaan manufaktur. Salah satu strategi yang mempertimbangkan masalah karakteristik perusahaan manufaktur ini terkait dengan penetapan konsep 4P dalam pemasaran mereka, yaitu meliputi produk, price, dan promotion. Sebuah perusahaan manufaktur harus mempertimbangkan produk apa yang akan mereka ciptakan serta menentukan harga jual pada produk tersebut. Jika antara produk dan harga sudah terselesaikan, hal selanjutnya adalah tentang price, yaitu di mana produk tersebut hendak dipasarkan agar bisa meraih konsumen dalam proses pemasaran produk tersebut. Perusahaan harus bisa menciptakan komunikasi pelaksanaan proses promosi. Hal ini demi memperkenalkan masyarakat tentang sebuah produk dan juga nilai penting produk tersebut bagi masyarakat. Jenis-jenis industri perusahaan manufaktur. Yang pertama, industri metalurgi. Industri ini berfokus untuk melakukan penyulingan dan pembuatan bahan baku utama, yaitu besi dan baja. Kedua, industri teknik. Jenis manufaktur ini mengolah hasil industri metalurgi menjadi peralatan transportasi, mesin, industri, dan listrik. Ketiga, industri tekstil. Jenis manufaktur ini perusahaan berfokus untuk mengolah serat kayu, kapas, serta memproduksi benang dari bulu binatang. Keempat, industri bahan kimia. Dibagikan ke dalam 3 kategori, yakni kimia berat atau endapan mineral, petrokimia atau bahan bakar, serta obat-obatan. Kelima, industri high-tech. Industri ini akan bekerja sama dengan industri lain, seperti transportasi dan energi guna menghasilkan produk teknologi setiap tahunnya. Yang terakhir, industri pengolahan makanan. Industri ini berfokus untuk mengolah bahan makanan baku menjadi bahan makanan yang bisa digunakan, seperti mengolah gandum menjadi tepung. Klasifikasi perusahaan manufaktur. A. Biaya produksi. 1. Bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung yaitu bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi, disebut bahan baku atau bahan mentah. 2. Tenaga kerja langsung. Biasanya tenaga kerja langsung digunakan untuk biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. 3. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik seluruh biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik termasuk bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya pabrikasi lain, pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi. B. Biaya operasi. Biaya dan operasi dibagi menjadi 2. 1. Biaya pemasaran dan penjualan.
Biaya pemasaran dan penjualan meliputi semua biaya yang diperlukan untuk menangani pesanan konsumen dan memperoleh produk atau jasa untuk disampaikan kepada konsumen. Meliputi pengiklanan, pengiriman, ongkos angkut, komisi penjualan, dan gaji untuk bagian penjualan. 2. Biaya administrasi. Biaya administrasi meliputi pengeluaran organisasi dengan manajemen umum organisasi, contohnya gaji eksekutif, akuntansi umum, kesekretarian, dan humas. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus akuntansi perusahaan manufaktur. PT Beauty Girl memproduksi aksesoris dan pernak-pernik wanita dengan berbagai jenis model. Pada tahun 2021, karyawan perusahaan mempersiapkan laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah data-data yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut, yang dimulai dari bahan tidak langsung sampai dengan ongkos angkut pembelian, dengan informasi tambahan, saldo awal, dan saldo akhir. Pada kasus perusahaan tersebut, kami akan menyusun tentang susunan laporan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, serta laporan laba rugi PT Beauty Girl. Berikut ini adalah laporan harga pokok produksi PT Beauty Girl per tahun 2021. Persediaan bahan awal yaitu 550.000. Pembelian bahan langsung 10.400.000, ongkos angkut pembelian 250.000 dan potongan pembelian 350.000. Dari pembelian bahan langsung dan sampai potongan pembelian itu adalah pembelian bersih yang totalnya adalah 10.300.000. Persediaan bahan awal ditambah dengan pembelian bersih, maka hasilnya adalah 10.850.000, yaitu bahan tersedia untuk dipakai. Persediaan bahan akhir senilai 800.000. Bahan tersedia dipakai dikurang dengan persediaan barang akhir akan menghasilkan bahan baku langsung yaitu senilai 10.050.000. Ditambah dengan tenaga kerja langsung yaitu 5.362.000. Biaya overhead pabrik dimulai dari bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, BOP lain-lain, biaya pemasaran, dan biaya keuangan. Total BOP adalah 10.275. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan total BOP akan menghasilkan biaya produksi yaitu senilai 25.687.000. Ditambah dengan persediaan produk proses awal 975.000, maka totalnya 26.662.000. Dikurang dengan persediaan produk proses akhir yaitu 625.000. Maka harga pokok penjualan PT Beauty Girl per tahun 2021. Total harga pokok produksi adalah 26.037.000 ditambah dengan persediaan produk selesai awal 1.200.000, maka HPP tersedia untuk dijual senilai 27.237.000. Dikurang dengan persediaan produk selesai akhir yaitu 540.000. Maka harga pokok penjualan adalah 26.697.000. Berikutnya adalah laporan laba rugi PT Beauty Girl. Total penjualan adalah 30 juta, dikurang dengan harga pokok penjualan 26.697.000, maka laba kotor adalah 3.303.000. Beban operasional yaitu beban prasarana 364.000 dan beban asuransi 124.000, maka total biaya operasional adalah 488.000. Hasil laba kotor dikurang dengan total biaya operasional maka akan menghasilkan laba rugi yaitu senilai 2.815.000. Nah, itulah penjelasan mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur dari laporan harga pokok produksi sampai laporan laba rugi. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.